Hai. Eh, ada yang salah. Bentar, bentar, bentar. Nah, gini baru benar. Kenalin, nama aku Michael Dries. Nomor induk mahasiswa 2022 14036. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial untuk tugas statistika inferensial. Dosen pengampunya yaitu Ibu Januari Ayu Ridayani. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial. Jadi di dalam satu video ini akan terdapat 3 poin tutorial. Yang pertama ada uh, tutorial membuat uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikoleniaritas, dan yang ketiga itu ada uji heterokedastisitas. Dan yang poin terakhir yang ketiga adalah uji analisis regresi linear berganda yang terdiri dari uji koefisien determinasi, yang kedua uji F, tiga ada uji T, dan persamaan regresi linear berganda. Mari kita simak. Baik, sekarang sudah tertera di layar bahwa ini adalah data mentah. Data mentah yang saya gunakan ini data dari kelompok 5 kemarin, hasil dari penyebaran melalui Google Form. Yang di sini saya menggunakan data 50 responden. Nah, di sini masih berupa huruf di sini masih berupa huruf. Jadi di sini saya akan mengolah lagi, ya, akan memproses untuk data mentah ini akan saya jadikan ke dalam bentuk angka. Oke, jadi dari sini terus saya akan proses lagi. Itu untuk di sini ada STS. Maaf. Di sini ada STS, TS, S beserta SS. Nah, dari ini saya akan menggantinya dengan angka. Dapat hasil seperti ini. Di sini ada satu dari STS, 2 dari TS, 3 S, dan yang 4 ini adalah SS. Nah, dari data ini kita bisa proses lagi. Di sini saya menambahkan di sini saya juga memberikan total variabel X1-nya. Caranya ini jika menggunakan Excel itu sama dengan sum, terus kita blok dari X1.1 sampai dengan X1.8, terus kita enter. Nah, begitu pula sampai dengan variabel Y-nya. Terus dari data ini kita dapat proses lagi untuk jadi data siap olah. Nah, di sini setelah kita menjumlahkan, di sini saya menambahkan total score. Total score ini diperoleh dari hasil jumlah dari X1, kita tambahkan dengan total X2, tambah dengan total X3, serta total dari variabelnya. Seperti itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan sampai dengan variabel ke 50 seperti itu. Nah, setelah itu di sini saya tambahkan total ini jumlah dari variabel X1.1 sampai dengan variabel Y. Kita jumlahkan, terus di sini ada rata-rata. Cara cari rata-rata yaitu totalnya ini, terus kita kita bagi dengan 50, maka ketemu rata-ratanya. Nah, untuk mencari total rata-rata kita gunakan jumlah
jumlah keseluruhan dari rata-rata, terus kita bagi dengan banyaknya data. Di sini datanya ada 8, jadi kita bagi dengan 8. Nah, ini adalah data siap olah, data yang sudah saya proses sehingga dapat menjadi data siap olah. Nah, setelah data siap olah tersebut, ini saya masukkan ke SPSS. Sini saya tulis name-nya, namanya X1.1 seperti itu. Terus di sini ada desimal. Di desimal ini perlu diperhatikan, kita buat menjadi 0. Dan yang kita perlu perhatikan lagi adalah measure-nya ini harus scale. Nah, setelah ini kita buat di variable view-nya, terus kita ke data view. Nah, untuk di data view-nya ini, angka-angka ini diperoleh dari data yang siap olah tadi. Saya input ke SPSS ini, maka jadinya seperti ini. Nah, di sini saya akan melakukan uji validitasnya terlebih dahulu. Ini saya hapus dulu. Sini saya akan melakukan uji validitasnya dulu. Bagaimana cara mencari uji validitas? Nah, itu kita klik analyze, terus kita ke correlation, terus wave rate, kita klik. Nah, di sini muncul 2 kolom. Nah, dari kolom yang pertama ini kita pindahkan variabelnya X1.1 sampai dengan X1.8 beserta dengan jumlah keseluruhannya. Jumlah keseluruhannya ini dari efikasi dirinya ini kita pindahkan, terus kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul labelnya dari variabel X1. Di sini kita akan melakukannya sampai dengan variabel Y. Kita pindahkan dulu. Ini kita pindahkan dulu. Pindahkan, terus kita klik OK sampai dengan nanti variabel ke Y. Setelah kita melakukan step-step tadi, ini merupakan hasil output setelah kita melakukan uji validitasnya seperti itu. Di sini sudah ada variabel X1, variabel X2, terus terus ada variabel 3 seperti itu. Nah, setelah dari sini, biar kita mudah untuk membacanya, kita akan mengcopy tabel ini ke dalam Microsoft Office. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk uji validitas dan uji reliabilitasnya. Setelah kita tadi mendapatkan tabel seperti ini, kita copy dan kita masukkan ke dalam Microsoft Word. Nah, ini kita masukkan X1, terus X2, X3, serta dengan variabel Y-nya seperti itu. Nah, di sini sudah saya buatkan tabel hasil uji validitasnya. Di sini sebuah variabel dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabelnya. Nah, di sini dari data yang sudah saya olah ini
bahwa datanya valid semua. Tetapi di sini ada satu variabel yang saya hilangkan karena di sini variabelnya ini tidak valid dari perhitungan saya. Nah, seperti ini. Ini datanya dia tidak valid. Nah, jadi di sini saya hilangkan untuk variabel x2.2-nya karena dia tidak valid. Nah, setelah kita melakukan uji validitas dan kita sudah membuat tabel seperti ini. Oh ya, satu lagi saya kelupaan, nilai totalnya ini sebuah variabel dinyatakan valid apabila nilai signya ini di bawah 0,05 gitu. Nah, tadi di sini x2.2-nya ini juga dinyatakan tidak valid karena di atas nilai sig 0,05-nya seperti itu. Setelah kita melakukan uji validitas, sekarang kita akan melakukan uji reliabilitas. Caranya gimana? Nah, kita kembali ke SPSS-nya. Cara untuk mencari cara menguji reliabilitasnya itu dengan cara kita klik analyze, terus kita klik scale dan reliability analysis. Nah, di sini kita masukkan semua. Nah, di sini kita masukkan semua data x1.1 sampai dengan x1.8 sampai dengan nanti variabel y-nya tanpa menginput total keseluruhan. Nah, total keseluruhannya itu apa? Kayak efikasi dirinya ini, terus manajemen, terus motivasi, sama prokrastinasinya. Seperti itu. Kita pindahkan, terus kita modelnya alpha, terus kita klik OK. Nah, kita lakukan sampai dengan variabel y. Ini merupakan hasil output reliability-nya dari variabel x1 Nah, tabel ini kita akan copy ke Microsoft Word agar memudahkan kita untuk membacanya. Setelah semua kita lakukan langkah-langkah tadi, terus kita melihat outputnya. Di sini sudah saya kopikan hasil output dari variabel x1, variabel x2, variabel x3, serta variabel y-nya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini untuk uji reliability-nya adalah Cron-Batch alpha-nya. Nah, di sini sudah saya buatkan tabel untuk mempermudah membaca hasil tabelnya. Nah, Cron-Batch alpha-nya ini kita tulis semua dari variabel x1, x2, terus x3 dan variabel y-nya kita masukkan semua di sini. Sebuah variabel dinyatakan reliable apabila Cron-Batch alpha-nya lebih besar daripada R-tabel. dari hasil yang sudah saya buat menggunakan SPSS, bahwa data yang saya kerjakan ini
ternyata reliable semua karena Cron base alfanya di atas dari nilai R tabel. Nah, setelah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, sekarang saya akan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dibagi menjadi 3. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikoleanitas, dan yang ketiga adalah uji heterokedastisitas. Yang pertama, saya akan melakukan untuk asumsi klasik itu kita klik analyze, terus kita ke regression, terus kita ke linear. Nah, di sini sudah saya isikan. Independennya ini kita isi dengan hanya efikasi jumlah variabelnya saja, jumlah keseluruhan. Jadi efikasi masuk, terus manajemen kita masukkan sini, terus motivasi kita masukkan sini, dan dependennya itu kita isi menggunakan total dari variabel Y-nya, yaitu proktinasi. Nah, setelah ini kita klik save. Nah, pastikan unstandarized-nya ini kita centang ya. Setelah itu kita klik continue, terus kita klik OK. Nah, maka nanti di belakang dari data kita akan otomatis keluar hasil res underscore satunya seperti itu. Nah, setelah res underscore satunya keluar, kita akan melakukan uji normalitasnya. Kita klik analyze, terus kita non parametric testnya, terus ke legacy dialog, dan kita pilih yang pertama sampelnya ini. Kita klik. Di sini kita pilih yang unstandarized-nya ini, kita pindahkan ke variabel sebelahnya, terus kita klik OK. Nah, setelah kita melakukan uji normalitas, outputnya akan seperti ini. Sebuah data variabel dinyatakan valid, dinyatakan normal apabila nilai sig-nya ini di atas 0,05. Nah, pada data saya nilai sig-nya adalah 0,200. Jadi data itu data yang saya buat ini dia masuk ke kategori normal. Setelah kita melakukan uji normalitas, yang kedua kita akan melakukan uji multikoleaniaritas. Dengan cara kita klik analyze, terus kita klik regression, terus kita klik linear. Ini sama dengan tadi awal untuk asumsi klasiknya. Terus kita ke statistik. Nah, ini kita berikut hasil output setelah kita melakukan uji multikoleaniaritas. Nah, di sini variabel entry-nya ini kosong karena variabelnya tidak ada yang dihapus. Terus model summary-nya ini 0,117. Nah, yang perlu diperhatikan itu
itu di ini model summary-nya. Nah, model summary-nya ini kalau dia di atas 0,1 berarti dia itu tidak terjadi multikolinearitas, dan nilai STD error of the estimation-nya ini dia kurang dari 10, maka data yang saya hitung ini dia ini tidak terjadi yang namanya multikolinearitas seperti itu. Setelah melakukan uji multikolinearitas, sekarang saya akan melakukan uji heterokedastisitas dengan cara sama seperti tadi untuk mencari uji normalitas dan uji multikolinearitasnya tadi. Kita klik analyze, terus kita klik regression, dan terus kita klik linear. Nah, yang membedakan normalitas multi dan uji heterokedastisitas ini. Nah, untuk heterokedastisitasnya ini kita klik plots. Nah, di sini jangan sampai terbalik. Untuk z-nya ini kita masukkan ke X, dan series-nya ini kita masukkan ke Y. Setelah itu kita klik OK, continue, terus kita klik OK. Berikut adalah hasil output setelah kita mengikuti step by step untuk mencari uji heterokedastisitas. Yang lain kita abaikan, terus kita turun. Nah, dari sini dari chart ini data yang saya pakai ini tidak memiliki pola tertentu. Jadi data yang saya pakai ini termasuk heterokedastisitas karena tidak memiliki pola tertentu. Nah, yang perlu kita perhatikan ya, titik-titiknya ini tersebar-sebar ya. Ya, jadi yang kita perlu cermati, dia tidak bertumpuk pada garis di titik 0 ini, seperti itu. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah, jadi seperti itu. Baik, untuk yang terakhir ini adalah uji analisis regresi linear berganda. Nah, ini linear berganda ini caranya bagaimana? Kita klik analyze, terus kita ke regression, terus kita ke linear. Maka seperti yang sudah tadi saya jelaskan di awal tadi, variabel remove-nya ini tidak apa-apa kosong, model summary. Nah, di sini ada yang perlu kita perhatikan adalah ANOVA. ANOVA-nya ini kalau dia lebih kecil dari F tabel dan sig-nya ini di atas 0,5, maka ini sudah dipastikan aman. Begitu pula dengan
Nah, untuk uji T dan uji F-nya di sini aman karena kalau yang dari uji F-nya ini kurang dari F tabel dan nilai signya ini di atas kurang dari 0 nilainya ini nilai signya kurang dari di atas 0,05, jadi ini dinyatakan aman. Terus uji T-nya juga kurang dari T tabel dan signya juga di atas 0,5 seperti itu.